Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang indah di pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan hingga saat ini, walaupun kita sudah menghadapi memang tantangan pergumulan yang silih berganti. Dan kita ada sebagaimana adanya saat ini karena Tuhan, kuasa Tuhan. Kemarin kita sudah melihat kebenaran firman Allah ketika ada seorang yang lumpuh dan dengan kuasa Tuhan dia disembuhkan. Dan ternyata persoalannya berlanjut karena imam-imam tidak senang dengan peristiwa itu, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi tidak senang dengan peristiwa itu dan mereka mau mempertanyakan hal itu kepada Petrus dan Yohanes, ya. Mereka mempertanyakan dengan kuasa apa kamu melakukan itu, dan oleh karena peristiwa itu mereka coba akan diadili dan mereka dihambat untuk memberitakan nama itu. Dan kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita supaya kita jangan takut, jangan gentar menghadapi apapun ketika kita menjadi saksi Kristus atau kita memberitakan nama itu. Kita jangan takut karena Tuhan perintahkan kita untuk memberitakannya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Ya, kita akan baca bagaimana Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, ya. Sudah menemukan? Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya ada risiko, ya, untuk melayani ini atau memberitakan nama Yesus. Ada risiko ketika Petrus, Yohanes membagikan iman itu dan akhirnya terjadi mujizat. Nah, dan Petrus berkata, apa salahnya? Kenapa? Kalau kami melakukan kebajikan, kenapa dipersoalkan? Nah, ini memang aneh, ya. Nah, ada orang yang sakit, kemudian didoakan sembuh, malah yang menyembuhkan atau yang mendoakan dipermasalahkan. Waduh, ini repot, ya. Nah, itu fakta, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata sampai sekarang pun terjadi. Ada di beberapa tempat, beberapa daerah, orang yang mengalami permasalahan, persoalan, sakit penyakit ketika didoakan dan sembuh, ternyata ada orang-orang di sekitar orang yang disembuhkan itu marah, ya, dan tidak rela orang itu disembuhkan dengan nama, ya, dengan nama tanda kutip. Jadi bukan tidak rela disembuhkan, maunya sih sembuh, tapi jangan pakai nama itu. Nah, mereka mempertanyakannya, dengan kuasa apa? Dengan kuasa apa? Ya, ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, karena sesuatu yang baik dilakukan harus diperiksa, ya. Dan dikatakan melakukan suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, ya, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Nah, mereka imam-imam mahkamah agama meminta pertanggungjawaban kepada Petrus dan Yohanes tentang kuasa mana mereka menggunakan, atas nama siapa. Dan Yohanes berkata, dengan kuasa Tuhan, ya, di dalam nama Yesus Kristus. Itu loh, Yesus yang kalian salibkan itu loh.
Ya, dan di sini kalau kita lihat Petrus ya menjelaskan siapakah Yesus ya. Dengan kuasa mana? Kuasa Yesus. Yesus yang kalian salibkan itu. Dan yang mati, dikuburkan. Tapi kemudian yang bangkit itu, yang hidup, dan yang sudah naik ke surga, dan yang akan datang kedua kali lagi. Kira-kira begitu ya. Dan atas nama itu, dengan kuasa itulah ya orang ini disembuhkan. Ya, jadi kuasa kesembuhan ada di dalam Yesus, bukan kekuatan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes hanya pelaksana saja. Nah, waktu Yohanes dan Petrus ini ya dimintai pertanggungjawaban mereka bertanggung jawab. Mereka siap. Ya, mereka menyampaikan kebenaran itu. Ya, mereka ya, menghadapi masalah baru ya, oleh karena melayani mereka harus disidang. Nah, tetapi menarik adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Petrus berkata tentang kebangkitan, ada masalah baru karena ada orang Saduki juga di situ. Orang Saduki, ya kelompok ini tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan itu, dan itu sebabnya mereka semakin diserang. Ya, jadi Petrus dan Yohanes memberitakan kebenaran, ya, memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan secara fisik. Kebenaran pertama yang kita lihat di sini adalah kita jangan ragu-ragu menyampaikan kebenaran firman Allah, kebenaran bahwa Yesus sanggup melakukan kesembuhan secara jasmani. Kesembuhan secara jasmani bisa terjadi dalam nama Yesus, dan itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes terhadap orang yang lumpuh tadi. Ya. Jadi kita perlu berdoa akan kesembuhan ya, di dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Nah, walaupun ya imam-imam Mahkamah Agama marah kepada mereka, tidak suka sebenarnya, mereka sekali lagi bukan tidak suka tentang kesembuhan itu, tetapi tidak suka dengan nama itu. Mereka begitu benci tentang nama Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya, mereka tidak percaya dan bahkan berusaha supaya nama itu nggak boleh diberitakan kemana-mana. Ya, ini tujuannya, jangan sampai tersebar kemana-mana. Ini orang yang memberitakan ini harus ditangkap, usir dari daerah ini, kira-kira harus ditangkap, harus dipenjara. Tapi kita lihat tadi tidak ada alasan, tidak cukup bukti untuk memenjarakan mereka. Akhirnya mereka harus dilepaskan. Nah, persoalan umat manusia ya tentang fisik ya, tentang kesembuhan itu masih terjadi saat ini. Berarti masih bisakah nama itu ya memberikan kesembuhan secara fisik itu? Iya, bisa di dalam nama Yesus. Ya, yang terpenting adalah ada iman, ada keyakinan kita kepada Tuhan, ada penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka secara fisik pun disembuhkan. Tetapi tidak hanya sekedar secara fisik yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Tidak hanya membutuhkan kesembuhan fisik, tapi juga rohani. Ya, tetapi hal rohani tentang keselamatan, dan itu pun Petrus sampaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang pertama secara fisik, ya mereka mempertanyakan Petrus dan Yohanes, benar ini yang disembuhkan ini tadi lumpuh ini dengan kuasa apa? Dengan nama siapa? Dan Petrus menjawab, dengan kuasa Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus Kristus yang kalian salibkan itu, yang dikuburkan itu, tapi yang bangkit itu, dalam nama itu orang ini sembuh. Nah, kemudian Petrus lanjutkan, tidak hanya masalah fisik ini, tetapi keselamatan pun Yesus berikan. Wah, di sini Petrus mulai ya semakin jelas menunjukkan siapakah Yesus, dan ada banyak orang yang mendengarkan pada saat itu. Nah, walaupun imam-imam marah, semakin marah ya, tidak suka dengan pelayanan Petrus dan Yohanes, tidak suka dengan
pemberitaan nama ini. Tetapi yang jelas keselamatan memang hanya ada di dalam Yesus, dan itu Petrus sampaikan. Tidak ada di dalam nama siapapun, dan itu kebenaran. Kita tidak bisa diselamatkan dari akibat dosa kita, perbuatan dosa kita dengan nama orang-orang yang ada di muka bumi ini. Karena memang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebut nama siapa? Orang-orang besar di dunia ini, orang-orang hebat, orang-orang yang berpengaruh. Dia tidak bisa menyelesaikan dosa. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dan itu pun diselesaikan dengan cara, ya, dia harus mencurahkan darahnya. Sebab hanya dengan darah itulah yang mampu menghapus segala dosa umat manusia. Darah yang mahal, darah yang kudus, yaitu darah Yesus, ya, yang tercurah di kayu salib itu, di Golgota itu. Nah, itu sebabnya Yesuslah yang mampu membasuh, ya, darahnya itu yang mampu membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau dosa-dosa kita sudah dihapuskannya, berarti kita layak di hadapan Bapa, layak di hadapan Allah, layak masuk surga. Dengan kata lain, kita diselamatkan. Ini perkara yang penting dan sangat utama, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, memang ya, mereka sidang itu mulai marah dengan keberanian Petrus dan Yohanes dengan memberitakan bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga secara rohani. Dengan kata lain, mereka, ya, Petrus, Yohanes mau berkata, kalian percayalah kepada Yesus, supaya kalian diselamatkan, supaya kalian tidak masuk neraka. Jadi supaya orang-orang yang berdosa ini tidak masuk neraka, cepat bertobat. Bertobatnya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan semua lutut akan berteluk menyembah Yesus. Karena memang Yesus Tuhan, Mesias itu, Kristus, dialah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia itu. Dan dia yang menyelamatkan, tujuannya datang menjadi manusia pun jelas. Untuk menyelesaikan tugas, yaitu menyelamatkan. Ya, dia yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa yang terhilang? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Nah, inilah, ya, Allah datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa tadi, supaya tidak masuk kepada maut. Nah, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya. Jadi Petrus menyampaikan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Di dalam nama-nama yang lain tidak ada. Berapa nama kita munculkan, nggak bisa menyelamatkan. Dan mereka pun tidak akan berani, ya, berkata, aku menyelesaikan dosamu. Nggak berani. Dan kalau dia coba-coba berani, padahal dia bukan Tuhan, berbahaya loh, ya. Dia bisa mengalami malapetaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah kesehatan jasmani Yesus bisa selesaikan. Amin. Sakit secara fisik, berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan si lumpuh itu. Tetapi tidak hanya masalah jasmani yang diselesaikan oleh kuasa Yesus, tetapi juga hal yang lebih utama tentang rohani, tentang keselamatan. Sebab ini masalah penting. Kita tidak tahu kapan waktunya kita meninggalkan dunia ini. Tetapi ketika kita percaya Yesus, ini yang utama. Jika kita datang kepada Tuhan, kapanpun waktunya Tuhan memanggil kita, kapanpun waktunya kita meninggal, gak ada masalah. Kenapa? Tempat telah disediakan bagi kita. Rumah Bapa. Ya, Yesus sudah pergi ke sana dan menyediakan tempat itu bagi kita. Dan ketika tiba waktunya, dia akan mengambil kita, membawa kita ke sana. Kapan waktunya kita nggak ngerti, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena nama itulah, nama Yesus, satu-satunya nama. Ya, bukan hanya sekedar nama, tetapi dialah, Yesuslah, pribadi itulah yang menyelamatkan kita. Dan dia sudah mengerjakannya bagi kita. Sudah mengerjakannya, sudah menyelesaikannya. Nah, dari sisi kita adalah, maukah kita percaya kepada dia? Maukah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes dengan berani menyaksikannya, walaupun ada resiko. Resikonya adalah mereka mulai dimarahi, dilarang, ya. Perhatikan ayat 18 atau mulai dari ayat 17 dikatakan, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar, ayat 17, di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Jadi sampai sekarang pun ini terjadi. Ada orang begitu ketakutan ketika kita menyampaikan tentang Yesus. Mereka ketakutan, mereka marah, mereka mengolok-olok nama itu, menghujat nama itu. Aneh ya. Sebenarnya kalau mereka tidak mau terima ya diam aja. Ya. Tetapi mereka, kita lihat di sini, memang tidak mau diam. Karena mereka bertujuan supaya jangan nama ini terus diberitakan dan banyak orang akan percaya. Nah, inilah menghambat pekerjaan Tuhan orang ini. Ya, menghambat keselamatan bagi orang lain. Nah, ini imam-imam ini ya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ada kelompok-kelompok tertentu yang berjuang supaya ya nama ini jangan disebut-sebut lah. Jangan disampaikan kemana-mana begitu loh. Ya, padahal ini sangat dibutuhkan semua orang. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya nama inilah, ketika orang berseru di dalam nama Yesus, dia diselamatkan. Jadi sangat diperlukan sekali. Tetapi ada banyak orang yang menghambatnya. Dan Petrus, Yohanes diancam, ya. Ya, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nah, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Nah, apakah mereka berhenti? Atau mereka kemudian, iyalah kalau begitu kami gak usah sebut-sebut nama itu, selamatkan kami ya. Oh, kok penakut banget sih. Ya, tidak seperti itu. Lihat, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Wow, ini luar biasa ya. Keren, ini baru keren ya. Kami harus tetap memberitakan nama itu, sebab itu penting, itu perintah Tuhan. Dan itu demi kebaikan banyak orang, bukan keuntungan pribadi, bukan untuk kegagahan Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul, bukan. Kalaupun sampai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, memberitakan nama itu bukan untuk kepentingan kita. Nah, kita sudah selamat, kita sudah percaya, tetapi ketika kita memberitakan demi orang lain, demi keselamatan orang lain, demi kebahagiaan orang lain itu. Jadi ini memberitakan nama ini adalah satu pekerjaan yang mulia yang menyelamatkan banyak jiwa. Ya, supaya jangan orang-orang itu masuk ke dalam hukuman maut. Ya, jangan masuk neraka, tetapi masuk surga atau hidup yang kekal itu. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul. Nah, ini risikonya ya. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ada sahabat-sahabat, teman-teman, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah sudah mengalami masa sulit seperti ini. Bahkan hari-hari ini pun mereka pun mengalaminya. Ya, itu nggak bisa kita hindari. Dan semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut
akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Udah tua, no? Jadi nggak bisa berkata, oh itu tipu-tipu, itu bohong-bohong. Nggak bisa. Mereka kenal, mereka tahu. Ada saksi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana ternyata dalam pemberitaan firman Allah, ya, Petrus menyampaikan tentang nama itu, bahwa ada kuasa kesembuhan, ada kuasa keselamatan, ya, di dalam nama Yesus. Dan akhirnya, walaupun imam-imam kepala ahli-ahli Taurat itu orang Saduki tidak percaya, tetapi ada orang banyak di sekitar itu yang mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, dan mereka pun percaya dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa akhirnya jumlah orang percaya bertambah-tambah. Dalam Kisah Para Rasul ini sangat menarik, kita melihat bahwa jumlah itu semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat indah, ya, kehidupan Petrus dan Yohanes yang tetap dengan gigih memberitakan nama itu, memberitakan kabar baik itu, memberitakan keselamatan, bahkan melayani, sehingga melalui pelayanan mereka ada yang disembuhkan secara jasmani dan disembuhkan secara rohani. Dan ini, pekerjaan ini juga Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ambil bagian dalam pelayanan ini, beritakan nama itu. Di dalam nama itu ada kesembuhan secara jasmani, juga ada kesembuhan secara rohani. Kita tidak hanya sembuh fisik kita, tapi jiwa kita juga disembuhkan, dipulihkan, ya, sehingga ya kita dalam hidup ini ya memiliki harapan, ya. Dalam hidup ini orang yang percaya kepada Yesus memiliki pengharapan, ada janji, ya, yang kita terima, yang akan kita nikmati. Memang ada tantangan, kita lihat di sini Petrus, Yohanes ada di tantangan, dan sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, orang percaya, mari persiapkan diri kita hadapi tantangan. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan membela kita, dan yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik, bukan pekerjaan kriminal, ya, bukan bikin kekacauan, bukan. Ya, ini adalah kebutuhan banyak orang. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus menyaksikan cinta kasih Tuhan, untuk terus bercerita tentang nama itu. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita terus berdoa menyerahkan acara yang konferensi tingkat tinggi G20 supaya terus Tuhan berkati. Ini hari kedua, hari terakhir, besok mungkin delegasi akan sudah mulai pulang, supaya semuanya berjalan dengan baik, keputusan-keputusannya adalah yang terbaik. Dan kita berdoa supaya bangsa kita, negeri ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Para pemimpin negara diberkati Tuhan, secara pemimpin negeri ini, Bapak Presiden dan juga Ibu diberkati Tuhan, dan para menteri, keluarga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kita umat Tuhan, ya, kehadiran kita di negeri ini jadi berkat. Kita berserah terus kepada Tuhan, dan kita juga menaikkan doa permohonan kita, apapun persoalan pergumulan kita, di dalam nama Yesus, ya, ada jalan keluar. Amin. Yang sakit dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nah, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan bersama-sama berdoa.